Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya akan menyampaikan presentasi makalah dari mata kuliah Fikih Jinayah yang berjudul Percobaan Melakukan Jarimah, Pengertian dan Permasalahannya. Latar belakang adanya kejahatan di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Manusia juga merupakan makhluk hidup yang membuat masalah dan merupakan yang dapat menyelesaikan masalah. Kejahatan yang dilakukan manusia pasti diikuti atau didasari dengan hasrat hawa nafsunya, kecuali orang-orang yang beriman yang selalu menjaga hatinya dari sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang merugikan dan dilarang dalam syariat. Hal tersebut tentu dibutuhkan suatu upaya-upaya untuk meminimalisir tindakan kejahatan, yaitu dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku, agar dapat dijadikan sebuah jerak sebagai pelaku kejahatan. Dalam hukum Islam dikenal dengan jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan Allah yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Perbuatan yang dilarang itu dapat berupa sesuatu yang dilarang, dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut telah dilarang oleh syariat. Yang mendorong sesuatu itu dianggap jarimah adalah karena perbuatan tersebut dapat merugikan kepada tata urutan masyarakat atau kehidupan anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, meskipun ada kalanya jarimah justru membawa keuntungan. Ini yang tidak menjadi pertimbangan oleh syara. Oleh karena itu syara melarang yang namanya jarimah karena dari segi kerugiannya. Itulah yang diutamakan dalam pertimbangan. Jarang kita temukan perbuatan membawa keuntungan semata-mata atau menimbulkan kerugian semata, tetapi setiap perbuatan akan membawa akibat campuran antara keuntungan dan kerugian. Sesuai dengan tabiatnya, manusia akan memilih banyak keuntungannya daripada kerugiannya, meskipun akan merugikan masyarakatnya. Pada presentasi hari ini saya akan merumuskan masalah. Yang pertama apa itu percobaan melakukan jarimah. Yang kedua, bagaimana mempertanggungjawabkan pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, pengertian percobaan. Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jinayah atau tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Dalam hukum Islam, kejahatan atau jinayah atau jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Para ulama termasuk para imam mazhab tidak secara khusus dan detail membahas delik percobaan. Hal ini bukan berarti masalah tersebut tidak penting, melainkan karena percobaan masuk dalam kerangka jarimah ta'zir. Kondisi ini bukan berarti sama sekali tidak ada keterkaitan delik percobaan dengan delik-delik lainnya. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau kisos, melainkan dengan hukuman ta'zir, di mana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa negara atau ulul amri atau hakim untuk menetapkan hukuman jarimah tersebut, baik yang dilarang dengan langsung oleh syara atau yang dilarang oleh penguasa negara tersebut diserahkan pula kepada mereka agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah itu, hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, di mana ia bisa bergerak antara batas tertinggi dengan batas terendah. Yang kedua, selanjutnya kebanyakan jarimah ta'zir bisa mengalami perubahan antara dihukum dan tidak dihukum, dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat lain, dan unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa negara. Oleh karena itu, di kalangan fuqaha tidak ada perhatian khusus terhadap percobaan melakukan jarimah, karena percobaan ini termasuk jarimah ta'zir. Yang kedua, dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara tentang hukuman jarimah ta'zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat atau kesalahan yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat. Dengan perkataan lain, setiap perbuatan yang dianggap percobaan atau permulaan jahat dianggap maksiat
dan dapat dijatuhi hukuman takzir. Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai. Maka artinya setiap percobaan atau memulai sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman takzir. Dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat, yakni jarimah yang selesai juga, meskipun perbuatan merupakan satu bagian dari di antara bagian-bagian lain yang membentuk jarimah yang tidak selesai. Selama satu bagian itu sendiri dilarang, jadi tidak aneh kalau suatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarimah. Dan apabila bergabung dengan perbuatan lain, maka akan membentuk jarimah yang lain lagi. Misalnya pencuri misalnya apabila telah melubangi dinding rumah, kemudian dapat ditangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatannya itu semata-mata dianggap maksiat atau kesalahan yang bisa dijatuhi hukuman, meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan jarimah pencurian. Demikian pula ketika ia masuk rumah orang lain dengan maksud hendak mencuri, tanpa melubangi dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap telah memperbuat suatu jarimah tersendiri, meskipun perbuatan tersebut bisa disebut juga pencurian yang tidak selesai. Apabila pencuri tersebut dapat menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentuk jarimah pencurian dan dapat membawa barang curiannya keluar rumah, maka kumpulan perbuatan tersebut dinamakan pencurian. Dan dengan selesainya jarimah pencurian itu, maka hukuman had yang telah ditentukan dijatuhkan kepadanya. Dan untuk masing-masing perbuatan yang membentuk pencurian itu tidak boleh dikenakan hukuman takzir, sebab masing-masing perbuatan tersebut sudah bercampur jadi satu, yaitu jarimah pencurian. Di sini jelaslah kepada kita mengapa para fuqaha tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan jarimah, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang tidak selesai, di mana jarimah macam pertama saja dikenakan hukuman had atau kisos, sedangkan jarimah macam kedua hanya dikenakan hukuman takzir. Pendirian syara tentang percobaan melakukan jarimah lebih mencakup daripada hukum-hukum positif, sebab menurut syara setiap perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhi hukuman. Dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Siapa yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang lain, maka ia dianggap memperbuat maksiat dan dijatuhi hukuman takzir. Menurut hukum positif, tidak semua percobaan melakukan jarimah dihukum. Sesuai dengan pendirian syara, maka pada peristiwa penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiayaan itu berakibat kematian, maka perbuatan itu dianggap pembunuhan sengaja. Kalau korban dapat sembuh, maka perbuatan tersebut dianggap penganiayaan saja dengan hukuman yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat hendak membunuh korbannya kemudian tidak mengenai sasarannya, maka perbuatan itu disebut maksiat dan hukumannya adalah takzir. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan criminal responsibility atau criminal liability. Maksudnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan jika ia dipidana. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku tindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Suatu tindakan tidak dipandang melawan hukum sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Begitu pula tiada pemaafan dari suatu tindakan sepanjang tindakan itu secara hukum tidak dapat dinyatakan suatu tindakan yang salah. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian siapapun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum sedangkan dia tidak menghendakinya, seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mempertanggungjawabkan pidana. Dalam hukum pidana Islam, Zakari Syafi'i mengetahui maksud dari perbuatannya, yaitu seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau perbuatan atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dasar hukum
pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pemidanaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa yang pertama, subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang. Yang kedua, terdapat kesalahan pada petindak. Yang ketiga, bersifat melawan hukum. Yang keempat, tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dan yang terakhir, dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam bisa terjadi apabila terpenuhi asas atau dasar, yaitu yang pertama adanya perbuatan yang dilarang melawan hukum, yang kedua perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri dan yang ketiga pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat pertanggungjawaban pidana. Bila mana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah kehilangan kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa. Pembebasan terhadap mereka itu berdasarkan nas Quran surat An-Nahl ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbahu mutmain bil imani walakim man syaraha bil kufri sadron fa alaihim ghadabum minallahi walahum adzabun azim, yang artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman atau dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dan dalam beriman. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Surat An-Nahl ayat 106. Syariat Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan risiko pembuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana dalam surat Fatir ayat 18. Wala taziru wizratu wizra ukhra wa in tad'u mathqalatun ila himliha la yuhmil minhu syai'u walau kana dza qurba innama tungdirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir, yang artinya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang dibebani dengan dosa yang berat lalu memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun orang yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, sekalipun tidak melihatnya, dan mereka yang menegakkan sholat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali. Quran surat Fatir ayat 18. Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk badan hukum. Islam telah mengenal badan hukum ini sejak mula pertamanya seperti adanya Baitul Mal. Badan hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi, menurut syariat Islam, badan hukum itu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara itu tidak terdapat pada badan hukum. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya, maka orang-orang atau para pengurusnya itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi bukan syakhsiyah ma'nawiyah yang bertanggung jawab, melainkan syakhsiyah hakikiyah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.